Sobat Bumil, selamat datang di podcast Kebidanan. Kali ini kita akan membahas topik yang sederhana tapi sangat penting ya, yaitu seputar menyusui. Nah, menyusui ini memang proses yang alami, tapi ternyata di balik, proses menyusui itu banyak hal yang bisa terjadi. Dari pengalaman ibu-ibu menyusui itu banyak sekali tantangan yang dirasakan oleh ibu menyusui, mulai dari perasaan ragu, kelelahan, atau bahkan merasa ada beberapa ibu menyusui yang merasa gagal gitu ya dalam proses menyusuinya. Dan tantangan menyusui itu ternyata bisa dialami oleh siapa saja gitu ya, termasuk tenaga kesehatan. Nah, bersama kita pada siang hari ini telah hadir seorang dokter, aktif sebagai dosen juga, influencer kesehatan, dan juga dokter ini juga sudah memiliki 2 anak, jadi sudah punya pengalaman menyusui yang berbeda ya, dari anak pertama dan juga anak kedua. Nanti kita akan ngobrol lebih, banyak lagi terkait dengan pengalaman menyusuinya, bagaimana tantangannya. Oke, kita langsung saja sapa. Halo Dokter Selin. Halo halo Mbak Fitria. Gimana Dok, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Anak-anak sehat Dok? Sehat sehat. Sehat ya. Dokter Selin ini kan punya anak 2 ya, yang pertama usia Iya, berapa Dok? yang pertama ini udah 4,5 tahun. 4,5. Ya, untuk yang kedua umur 9 bulan. 9 bulan, berarti masih menyusui juga ya? Masih. Yang 4,5 tahun kemarin sampai usia berapa Dok menyusui? Alhamdulillah ASI eksklusif lulus ya 6 Mhm. bulan, terus saya, lanjut sampai 2 tahun sih. Sampai 2 tahun. Mhm. Nah, sekarang yang 9 bulan kemarin udah lulus berarti ya, Sudah ASI lulus juga eksklusifnya, kali sekarang 2. masih berjuang, pumping Ya. juga ya? Masih pumping, Mhm. walaupun frekuensinya udah berkurang, mungkin sehari 1 sampai 2 kali aja kan Mhm karena udah mhm. makan juga. Iya iya iya. Oke, Dok, hari ini, kita mau ngobrol-ngobrol ya terkait dengan Mhm. menyusui gitu ya, tantangan-tantangan dari, proses menyusui itu gimana. Nah, dokter ini kan profesinya seorang dokter gitu ya. Iya. Sebelum melahirkan kemarin Dok, apa dokter merasa, yakin gitu ya, kalau proses menyusuinya itu tuh akan lancar gitu kan, karena sudah punya latar belakang medis waktu Mhm. pengalaman 2 anak ini? Ya, mungkin nggak yakin juga ya karena ya nggak mau takabur aja gitu, Mhm, cuman, mmm, ada rasa lebih pede, percaya diri karena kan anak kedua. Anak pertama, sudah mengalami, tadi ASI eksklusif 6 bulan, terus sampai 2 tahun. Jadi, kayaknya anak kedua ya bisa nih gitu, nggak perlu terlalu dulu sebelum anak pertama saya mhm. lumayan agak, takut ya istilahnya jadi belajar gitu, Mhm. sampai ikut kelas-kelas Iya. penyusuin, tapi anak kedua ini lebih percaya diri lah gitu. Walaupun ternyata beda Heeh. pengalamannya antara anak pertama dengan anak kedua ini, Oke. gitu. Jadi kalau dari segi ilmu yang didapat itu di anak kedua ini lebih pede ya, karena sudah punya banyak pengalaman di anak yang pertama. Nah, tadi Mhm, dokter menyampaikan tantangannya beda. iya Apa Dok? Apa bedanya tantangan anak pertama dan kedua ini? iya. Tadi kan kalau anak pertama itu mungkin tantangannya karena ya itu, belum pernah sebelumnya. Mhm. Jadi, walaupun saya dokter ya tahu maksudnya secara ya konsep kayak, oh ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, oh menyusui, mengasihi itu sampai 2 tahun gitu. Tapi, ilmu menyusuinya sendiri ini kan sesuatu yang sangat spesifik ya ternyata. Jadi saya belajar lagi, tadi sampai bahkan ikut kelas-kelas Iya. gitu. Nah, tapi di anak kedua ini tantangannya mungkin bukan ilmu, tapi Mhm. lebih ke, oh ternyata apa yang tidak terjadi di anak pertama, itu bisa terjadi di Oke. anak kedua gitu. Iya. Jadi jangan, apa ya istilahnya, jangan, lengah gitu Iya loh, iya betul. jangan udah ngerasa, "Oh Ngerasa udah gampang nih," gitu. udah Ternyata pengalaman gitu. iya udah Mhm. pengalaman terus meremehkan, oh Mhm. ternyata bener-bener, beda, bener-bener 2 sifat anak ini juga berbeda gitu saat menyusui maksudnya gitu. Oke, saat menyusuinya. Tapi Mhm. ada pengalaman yang spesifik nggak, Dok? Misal kalau di, anak yang kedua ini, ada tantangan yang lebih, apa ya,
berbeda gitu Iya dari iya. yang sebelum anak pertama? Kalau, tadi kan sifat atau karakter Mhm, menyusunya ini berbeda ternyata. Kalau anak pertama ini minumnya itu lebih ke, sedikit-sedikit tapi sering. oke. Nah, anak kedua dia tuh minumnya sangat banyak banyak. Jadi saya sekali kita sesi menyusui atau DBF ya, direct breastfeeding itu, kalau misal anak pertama saya itu 15 menit lepas ya, misal Mhm, ini. Terus kalau di anak kedua, ini bisa nonstop sampai 30 menit, nggak lepas-lepas. Jadi saya tuh kewalahan pas mhm, habis, setelah melahirkan anak kedua nih, loh dulu kan saya masih punya waktu luang gitu ya, bisa ngapa-ngapain. Tapi kok anak kedua ini nggak bisa, jadi dia lepas menyusu, nanti saya ngapain, cuman ke kamar mandi, udah minta lagi gitu. mhm, Jadi, karakternya anaknya juga berbeda gitu. mhm, Terus juga akhirnya itu berdampak ke suplai ASI gitu iya, kan, suplai ASI prinsipnya kayak suplai, itu menyeimbangkan demand gitu. Akhirnya di anak kedua ini mungkin karena dia minumnya jauh lebih banyak, mmm, ASI saya ini kayak lebih cenderung yang tersisa tuh sedikit. Jadi saat mhm, di-pumping itu kalau dipompa ya, itu keluarnya lebih sedikit daripada anak pertama. Jadi kesannya tuh kayak gini, kalau anak pertama di-pumping, "Oh dapet nih sebotol, kayak mhm, bagus kan?" Gitu ya kalau dilihat secara visual. Kalau anak kedua tuh cuma di pantat botolnya aja gitu, heeh, sedikit kan, jadi kayak ya secara psikologis pengaruh juga iya ya ke iya, kita. Terus apalagi ya, oh kalau di anak kedua ini entah kenapa mungkin karena sebenarnya dia minumnya banyak, jadi kan, mmm, eee, PD itu terisinya kayak lebih banyak gitu. Jadi saya tuh lebih gampang, clog gitu, lebih gampang, kalau misalnya nggak rutin mengosongkan atau telat berapa kayak sesi minum gitu, langsung menggigil, kayak mhm, radang gitu. mhm mhm, sampai bendungan ASI? Sampai bendungan, Oke, sampai beberapa kali itu iya iya kejadian iya, di anak yang kedua? di anak yang kedua, Di anak yang kedua ya. heeh. Di anak yang pertama berarti nggak ada masalah menyusui kayak bendungan ASI? Ada Ada? ada, cuman di anak kedua ini lebih sering. Oke. Jadi beda tantangannya Heeh, gitu. Terus juga, di anak pertama ini, dia lebih ke bendungan kan, kalau anak kedua ini sempet lecet juga kalau lecet, saya. Anak iya, pertama ini nggak ada lecet, mhm, kan ada permasalahan, kan saat bayi menyusu itu kan perlekatan ya, jadi kan dia harus iya, melekat pada payudaranya. Nah, anak pertama saya ini jago gitu iya iya istilahnya iya ya, iya, perlekatannya langsung pas gitu. mhm, Anak kedua ini ternyata, mmm, dia tuh kurang gitu, jadi harus diajarin dulu dan saya tahunya setelah 2 minggu menyusui. Jadi 2 minggu tuh saya tersiksa iya, banget, karena betul saya ya itu lecet, tadi, dari anak pertama udah kayak pede iya ya, betul, anak pertama langsung bisa nih, sedangkan heeh, kan saya tahu kan, banyak anak lain, ibu-ibu yang sharing tuh kan sering ada masalah perlekatan. Jadi saya kira anak kedua ini bakal sama gitu. mhm, Eh, kok saya kayak lecet, sakit banget gitu. Akhirnya saya konsul ke dokter spesialis anak, kebetulan iya, teman saya juga konselor laktasi juga. Baru di situ tahu kalau, oh yang anak kedua ini nggak sejago anak pertama loh heeh, perlekatannya, harus dibantu gitu. mhm, Jadi ya itu benar-benar berbeda, 2 oke pengalaman yang oke. berbeda ya. Tapi kok pengalaman kita bisa sama ya? Oh iya? Malah tuh, tantangan menyusui itu memang lebih, terasa berat itu di anak yang kedua, seperti tadi yang dokter ceritakan ya. Heeh, Di anak pertama itu memang kita dari pengetahuan ada dasarnya ya, mhm, kemudian, anak pertama itu malah saya nggak pernah juga tuh mengalami puting mhm lecet mhm gitu, nggak mhm. pernah. Anak kedua, ini sama tadi, Sama, menyusuinya lebih banyak gitu ya, heeh, terus puting lecet itu ya di hari ketiga, keempat itu luar heeh, biasa sampai, ya lecetnya tuh yang banget banget gitu heeh, ya, sampai betul yang merasa aduh, kalau mau nyusuin tuh takut gitu ya. Jadi heeh, memang, sangat memahami ya yang dirasakan ibu-ibu menyusui gitu kalau putingnya lecet, terus akhirnya berhenti menyusui itu karena memang, di sesakit situ kan, itu, apa ya, dari segi mentalnya juga kan kalau mhm, tidak ada keinginan yang kuat untuk menyusui kan pasti berhenti gitu kan, daripada mhm, saya ngerasa sakit terus mhm kan mhm, mendingan berhenti aja gitu ya. mhm. Nah di sini, sobat Bumil kita tahu ternyata ya punya pengalaman di kehamilan sebelumnya, pernah menyusui di kehamilan sebelumnya gitu ya, di anak yang pertama itu ternyata tidak
menjamin Iya, akan lancar menyusuinya di yang anak yang selanjutnya. kedua gitu kan. Bahkan dari cerita kita berdua itu ternyata malah tantangan menyusuinya itu lebih terasa berat itu di anak yang Anak kedua ya, kedua. sampai, puting lecet yang luar biasa sakit gitu ya. Tadi Dokter Selin juga mengalami bendungan ASI yang Mhm, berkali ya, Dok, ya. berkali-kali. Padahal di yang anak pertama itu, tidak pernah sesering yang di anak yang kedua Mhm, ini gitu ya. Oke, kemudian ini, Dok, memang kan ASI eksklusif itu tuh banyak ya diedukasikan ke masyarakat, mhm, menyusui sampai usia 6 bulan gitu ya. Tetapi masih ada saja gitu ya kita di lapangan melihat ibu menyusui ini yang masih menganggap kalau, eee, nggak apa-apa deh dikasih air putih gitu kan. mmm, Nah, sebetulnya Dok, batasannya apa sih Dok, definisi dari ASI eksklusif itu mhm, sendiri untuk, kita meyakinkan kembali nih sobat-sobat Bumel? mhm. Kalau dari artinya aja, ASI eksklusif itu kan berarti hanya ASI aja gitu ya. Jadi istilahnya kan sebenarnya ASI eksklusif ini ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan itu. Jadi dampingannya tuh ASI eksklusif 6 bulan. Yang dimaksud adalah selama 6 bulan pertama kehidupan seorang bayi, itu memang ASI itu adalah yang terbaik dan satu-satunya yang dibutuhkan oleh sang bayi ini. Nah, mungkin kan orang itu ngerasa dibandinginnya sama orang dewasa. Orang dewasa aja butuh makanan banyak gitu kan, kayak sehari 3 kali, ada apa, karbohidrat, protein, lemak gitu. Nggak mungkin lah bayi ini cuman cukup minum sesuatu yang cuman cairan doang gitu. Nah, ternyata memang diciptakannya bayi dan ASI ini sudah sepasang gitu. Jadi yang kalau kita orang dewasa perlunya makan 3 kali sehari tadi, kalau di bayi ini semua itu sudah terkandung di dalam zat yang namanya ASI itu tadi. Jadi definisi ASI eksklusif yaitu selama 6 bulan pertama kehidupan, bayi itu cukup sudah mendapatkan seluruh nutrisinya dari ASI atau air susu ibu, gitu. Ya, jadi tanpa harus dikasih air putih ya, Dok, Tanpa ada ya, tambahan-tambahan tambahan lainnya, mau lain, itu air putih, pisang, atau madu iya, gitu kan. madu, gitu. Iya ya, Mhm, meskipun memang madu itu kalau buat kita orang dewasa ya bagus gitu ya, iya, tapi kalau untuk yang bayi usia 0 sampai 6 bulan itu ya, tidak dianjurkan gitu ya. mhm, Jadi dan kalau sudah tidak perlu dikasih juga dia, iya, heeh, kalau sudah dikasih madu ya sudah bukan ASI eksklusif lagi gitu ya, bener, Dok, ya. mhm. Oke, mmm, dari tantangan tadi ya, Dok, ya, yang dokter ceritakan ke kita, meskipun ada tantangan tersendiri ya, apa Dok yang membuat, dokter terus yakin gitu ya, terdorong, termotivasi untuk tetap memberikan ASI gitu kan? Meskipun tadi tuh ada puting lecet, terus bendungan ASI Mhm, berkali-kali gitu mhm, ya. Kira-kira apa Dok, kok sebegitu kuatnya mhm, motivasinya untuk mhm, memberikan ASI? iya, bener ya. Jadi emang mengasihi, memberikan ASI, menyusui itu sesuatu yang sulit ya, banyak tantangannya. Tapi kalau, mmm, pengalaman saya pribadi sih mungkin saya ngotot terus melanjutkan itu lebih karena saya tahu itu tuh adalah ASI itu adalah yang terbaik gitu untuk anak, untuk bayi gitu. Jadi selama masih bisa diusahakan ya akan saya usahakan ASI gitu. Dan ini tantangannya sangat luar biasa ya. Mungkin yang tadi diceritain kan hanya keluhan-keluhan kayak, bendungan lah, Iya, lecet, tapi juga termasuk sebenarnya mengasihi itu adalah manajemen gitu. Maksudnya manajemen di mana kita kan juga ya saya juga bekerja gitu ya. Kita juga punya kesibukan lain, misal merawat anak pertama lah, banyak lah ya. Nah, manajemennya itu manajemen waktu, manajemen harus pompa, harus nyimpen ASINya, harus apa, itu tuh sulit banget gitu. Tapi ya itu kalau kita sudah bertekad bulat, terus udah, ngotot gitu ya istilahnya mau mengusahakan ASI eksklusif atau ASI sampai 2 tahun ya gimana, harus lanjut gitu. Karena itu adalah pilihan yang terbaik untuk anak.
gitu. Mmm, jadi kuncinya meyakini kalau ASI eksklusif, ASI itu adalah yang terbaik gitu ya untuk Mhm, anak kita mhm, gitu. Kalau itu kita pegang gitu ya, mau apapun tantangannya gitu ya, Dok, ya, pasti kita upayakan, pasti mhm, dilalui. mhm, Karena memang tadi yang dijelaskan sama dokter, satu manfaat ASI, ASI itu memang kandungannya sudah luar biasa disesuaikan mhm, dengan kebutuhan bayi, mhm, tapi di samping itu juga manfaat memberikan ASI juga bukan hanya kepada anaknya ya, dari mhm. manfaatnya juga ada untuk ibunya juga gitu ya. Iya, Karena kalau proses menyusui itu, kita kan keluar kalori ya, Dok, ya. iya Jadi benar. kalau yang sebelumnya hamil naik berapa kilo gitu kan, Mhm, terus kalau menyusui itu pasti juga berpengaruh gitu ya ke mhm, mhm, penurunan berat badan gitu. Di mhm, samping itu juga, kalau mulai dari IMD, kemudian pemberian ASI sesegera mungkin gitu ya, itu juga bisa berpengaruh terhadap kontraksi rahim gitu ya, mhm, kontraksi rahim sehingga mencegah komplikasi-komplikasi seperti perdarahan gitu yang memang, tidak seharusnya terjadi. Sehingga yang perlu dipahami manfaat ASI itu tadi tidak hanya untuk bayi, tapi juga ada untuk ibu. Sehingga mhm, kalau kita yakin ya dengan mhm, manfaat ASI, tentunya kita akan selalu termotivasi untuk terus memberikan, mengupayakan ASI itu untuk anak kita gitu ya, Dok, ya. mhm. Nah, kemudian Dok, sekarang tuh fenomenanya kayaknya bukan di zaman kita aja sih, dari zaman dulu juga, pernah dengar nggak sih Dok, mitos-mitos gitu yang beredar di Mhm. masyarakat ya kan? Iya, Itu tuh kayaknya bukan di zaman kita aja, itu kayaknya dari zaman-zaman nenek kita juga tuh, sudah mitos ada itu tuh ya, udah ada heeh, gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa menyaring mitos-mitos atau informasi itu, kita juga malah percaya gitu ya dengan informasi itu, yang malah mhm, nantinya bisa berpengaruh nih terhadap keyakinan kita gitu ya dalam memberikan ASI. Nah, di mhm, sini saya punya kartu mitos nih, Dok, ya. Kita buka oke, kartu-kartunya ya, kita lihat. Untuk kartu yang pertama, ini adalah mitos atau fakta, kolostrum itu kotor, harus dibuang. Gimana, Dok? iya itu mitos ya teman-teman, Mitos. karena kolostrum ini justru ASI pertama yang keluar ya, kolostrum itu adalah ASI pertama yang keluar yang Iya, biasanya tuh secara warna, secara kepadatan ini berbeda dengan ASI yang sudah matur gitu ya. Lebih kental, warnanya agak kekuningan. Nah, justru kolostrum ini bagus sekali manfaatnya gitu. Bukan ASI yang kotor, justru dia itu sangat padat dengan nutrisi yang dibutuhkan bayi di hari-hari pertama kehidupannya, gitu ya, Mbak. mhm, mengandung antibodi ya, Dok, ya? Iya, banyak sekali kandungannya itu antibodi. Jadi secara imun, ibu ini mentransfer gitu antibodi untuk bayinya ya lewat kolostrum ini. Mhm, kadang ibu juga suka bilang, "Ini loh masih belum keluar ASINya, Mhm, cuman mhm. bening-bening gini aja," Heeh, gitu heeh, ya. heeh. Ya padahal itu namanya kolostrum ya, Kolostrum, sobat mhm, bumil, itu namanya kolostrum dan itu kandungannya sangat bagus untuk diberikan pada bayi. Sehingga memang, rekomendasinya ada inisiasi menyusui dini itu tadi, jadi kita harus memberikan ASI sesegera mungkin gitu ya, karena biar, tersalurkan nih kolostrum yang muncul di hari-hari awal kehidupan. Oke, sekarang kita buka mitos yang mhm, kedua, kita lihat mitos atau fakta. Ini katanya kalau payudaranya kecil itu berarti ASINnya tuh bakalan sedikit, hmm, gitu, itu mitos juga tuh. mitos. Kebetulan, ini juga saya dapat ilmunya nih saat tadi ikut kelas-kelas itu Oke, tadi ya, jadi belajar tentang menyusui sendiri. Saya masih inget banget itu yang pertama disampaikan adalah bentuk payudara, bentuk atau ukuran payudara itu tidak ada korelasinya dengan kemampuan seorang perempuan oke. untuk menyusui nantinya gitu. Jadi mau yang, mmm mungkin ukuran payudaranya kecil, terus merasa tidak percaya diri gitu ya, karena sebenarnya nanti akan ada
pembesaran dari payudara itu, karena kan kelenjar-kelenjarnya itu nanti akan berkembang kan, dan ini terjadinya tuh saat proses kehamilan gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu, apalagi Mhm. untuk perempuan-perempuan ini remaja-remaja mungkin Iya. udah kayak mulai Iya. khawatir gitu, itu nggak ada hubungannya kok. Iya, oke oke, nggak ada hubungannya ya, antara bentuk payudara dengan, banyak sedikitnya ASI. Mhm. Jadi banyak sedikitnya ASI itu berarti tergantung dari apa, Dok? Tadi itu ya, prinsipnya mungkin yang supply dan demand ya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi dimulai dari segera setelah lahir tuh IMD, itu kan sudah termasuk salah satu bentuk kita, memicu gitu ya, demand dari bayi yang meminta ASI kepada ibu itu memicu turunnya ASI kan, turun dibentuknya ASI terus turun kan ke kelenjar sampai keluar lewat puting gitu. Jadi semakin sering kita, menstimulasi gitu ya dengan Mhm. cara ya menyusui bayinya atau dipompa, itu kan kita menunjukkan demand-nya itu kira-kira segini gitu. Jadi tubuh tuh akan memproduksi ya sebanyak demand-nya itu tadi. Lebih ke itu sih kalau Iya setahu iya. saya. Berarti kuncinya itu semakin sering menyusui, maka Mhm, produksi ASI juga semakin banyak gitu ya. mhm. Ketika, bilang ASI saya sedikit, terus akhirnya berhenti menyusui, ya akhirnya Justru nggak akan akan bisa iya, akan diproduksi tambah ya. sedikit. Iya iya, betul betul. Jadi memang Mhm, harus disusui biar si produksinya banyak itu tadi. mhm, Oke, jadi, bentuk payudara ini tidak perlu dikhawatirkan ya, karena yang payudaranya kecil pun dia akan bisa memberikan ASI secara mhm, optimal mhm. begitu ya, untuk, anaknya. Oke, kita buka kartu yang selanjutnya. Di sini gini Dok gambarnya, ASI yang encer itu katanya tidak bergizi. Mirip Mmm, kayak yang tadi sih ya, mhm, kolostrum juga kan dia bening-bening masih encer belum kental ya. Nah, setelah, beberapa hari juga kan ASI itu dia ada yang terlihat kental, ada yang terlihat encer, apalagi kalau mhm, kita pompa ya, Dok, ya. Di mhm, situ kan suka kelihatan tuh perbedaannya, yang bawahnya tuh, dia kental, terus atasnya kok dia agak-agak encer gitu. Nah, itu mhm. sebenarnya ASI encer itu apakah betul tidak ada kandungan gizinya sehingga dibilang Mhm. tidak bergizi? Itu sebenarnya mitos juga ya. Mhm, Jadi saya juga sering lihat ini kalau tren-tren di sosial media gitu iya, kan agak, mungkin ibu-ibu saling memamerkan gitu ya mhm, kekentalan mhm ASI-nya. mhm Padahal mhm. juga tidak ada korelasinya gitu Oke, antara kekentalan ASI dengan ini kandungannya lebih bagus gitu. Jadi, sebenarnya ada benar tadi yang kadang kalau kita pompa kan, misal, kalau dilihat di botol tuh ada yang bagian yang lebih encer, terus ada yang bagian lebih padat. Tapi itu semua adalah, satu gitu. Itu ASI gitu dan ASI-nya terdiri dari memang ada bagian yang lebih tebal gitu kan lemaknya ya, itu iya, yang bikin dia lebih kental, lalu ada bagian yang lebih encer. Tapi dua-duanya nih sama-sama bagus dan sama-sama dibutuhkan oleh bayi gitu. Dan dua-duanya nih, adalah satu kesatuan gitu ya mhm, istilahnya. Jadi bukan berarti kadang ada yang sampai bagian encernya dibuang gitu kan, mhm hanya mhm. dikasih yang, kentalnya aja. Enggak ya, jadi dua-duanya ini dibutuhkan oleh bayi gitu. Mhm, iya, saya juga ngalamin waktu mempa ASI gitu Mhm, kan, mhm. terus disimpan kan di botol-botol, terus si yang di botol itu tuh kelihatan, "Kok ini encer ya?" Gitu kan, keluarga saya bilang, Mhm. "Udah jangan dikasihin," Mmm, gitu kan, mhm, "ini mhm. loh bentukannya sudah begini," gitu ya. Mhm. Nah, padahal kan kita juga tahu ya, tapi ketika keluarga ada yang bilang seperti itu, malah kitanya juga Jadi jadi ragu, gimana ya heeh. gitu Iya, akhirnya, gitu ya. iya. Jadi memang, ketika ada informasi seperti itu kita juga harus, apa ya, paham sendiri juga gitu ya, cari tahu sendiri juga dan meyakini kalau yang namanya ASI itu ya tadi ada yang kental, ada yang encer dan Mhm. dua-duanya ini itu kandungannya dibutuhkan Oleh oleh bayi. bayi gitu Mhm. ya. Jadi nggak perlu dibuang-buang ya ASI yang encer Mhm. ini. Oke, kemudian kartu selanjutnya nih, Dok.
Di sini gambarnya bayinya nangis, katanya bayi sering menangis itu berarti ASI-nya nggak cukup, Hmm, gitu. mhm. Mitos atau fakta ini ya? Iya, mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos lagi. Mitos yang tapi ini sayangnya termasuk yang paling sering saya Oke, dengar juga iya, gitu ya. Mungkin dulu saat, pendidikan dokter juga itu, sering juga nemu pasien-pasien yang seperti ini. Jadi, baru lahir nih, anak baru lahir umur 1 minggu, benar-benar baru lahir, tapi kan emang namanya bayi baru lahir, dia kan belum bisa ngomong ya. Jadi cara mhm komunikasinya adalah mhm, iya iya iya, menangis. Dikiranya menangis itu adalah karena dia lapar. Jadi, oh berarti ASI-nya yang diberikan ibunya nih nggak cukup. Itu adalah kesimpulan dari keluarganya. Akhirnya apa? Dikasih makanan, dikasih pisang, padahal itu kan mhm, justru berbahaya ya, mengancam nyawa bahkan ya. Padahal, ya itu tadi bisa diingat kalau bayi kan belum bisa ngomong ya. Cara komunikasi mereka adalah menangis. Jadi menangis itu tidak sama dengan, saya lapar gitu. Bisa berarti menangis juga bilang, "Saya kedinginan," gitu. Bisa juga bayinya sedang, "Oh saya pengen dipeluk, saya pengen digendong," gitu. Kan belum bisa ngomong kan, dia iya cuman bisa, "Oek," gitu iya aja ya. iya, Padahal oek itu artinya banyak gitu. Jadi mitos mitos yang sangat berbahaya banget ini kalau bayi menangis itu berarti dia, lapar bahkan sampai bisa dibilang ASI-nya kurang gitu karena mhm. bisa jadi apa ya, bikin mental ibunya down Mhm juga mhm. gitu. Iya iya betul. Malah dibilang ASINya kurang, kepikiran gitu kan ya Tambah ibunya, turun ini tambah turun produksi produksi ASI-nya, ASINYA gitu ya, kepikiran, tambah mhm, nangis. Menarik sih ini tadi yang sampaikan dokter kalau bayi nangis itu bukan atau belum tentu karena dia pengen menyusu gitu ya. Karena mhm. memang bahasa bayi itu ya menangis gitu Iya ya. bener, Dia mau nggak bisa bilang apa-apa ya iya, bisanya nangis, pipis ya iya, nangis, laper ya nangis, nangis, kedinginan ya nangis gitu ya. Sehingga memang di sini perlu ada ini ya, keterampilan menafsirkan gitu ya, maunya lebih si peka gitu bayi, ya. iya, Maksudnya bayinya ini tuh, kira-kira kenapa ya dicek mhm, dari popoknya mungkin ya, mhm kemudian, mhm, bajunya atau di kondisi lingkungan sekitar apa ada jendela mhm, kebuka atau AC yang terlalu besar gitu ya mhm, mungkin lebih peka ke sana. Kemudian satu Dok, ini saya juga pengalaman anak kedua, mhm, ini terkait dengan bayi nangis juga. mhm, Waktu itu saya sempat ditegur sama dokter spesialis anak kalau, ketika kontrol itu kan jadi kan anaknya ini kan nyusunya tuh, sering banget gitu mhm, ya ketika dicek berat badannya itu, apa ya, dia tuh berat badannya tuh meningkatnya itu lebih dari yang mhm, seharusnya gitu mhm, ya. Nah ini juga menjadi perhatian gitu ternyata, mhm, oleh dokter SPA ini, waktu itu saya diinfokan kalau bayi yang menangis itu seperti tadi yang disampaikan ya, belum tentu dia itu mau menyusu gitu ya. mhm, Bahkan ketika kita sodorkan aja tuh pasti dia ngebuka gitu kan mulutnya gitu ya. Jadi ini juga apa ya, jadi perhatian juga, oh ternyata tuh kekurangan ASI ya nggak baik, mhm, kelebihan juga kan berarti nggak baik gitu mhm, kan. Jadi memang kita harus lebih peka lagi menafsirkan menangisnya ini kenapa gitu mhm, kan. Kalau memang baru aja selesai menyusui gitu ya dari kedua payudara gitu kan, mungkin nangisnya yang selanjutnya ini bukan karena pengen menyusu lagi, mungkin ada hal ya lain ya yang merasa nggak nyaman. Bahkan mungkin mhm, ada yang gatel gitu kan ya nangis mhm, juga gitu ya. mhm, Jadi, salah satunya tantangannya itu ya, dari perilaku bayi yang menangis itu bukan berarti bayinya ini harus susuin gitu. Oke Dok, tadi ada beberapa mitos yang memang pasti informasi terkait dengan mitos ini berkaitan dengan tantangan yang ada ya Dok ya. Nah, untuk tantangan yang selama ini muncul,
di kalangan ibu menyusui seperti tadi dokter juga pernah ada mengalami puting lecet bendungan ASI gitu ya. Nah, kita akan bahas itu di sini. Saya ada kartu lain nih, Dok. Ada kartu tantangan yang sekarang. Tadi kita udah bahas mitos dan fakta, sekarang kita bahas sebenarnya tantangan apa aja sih yang sering dialami oleh ibu menyusui. Yang pertama adalah ini kayaknya pengalaman kita berdua, Apa? puting lecet, Oh, puting ya kan? lecet, iya iya. Dokter mengalami, saya juga Iya, mengalami gitu ya. Jadi tantangan menyusui contohnya puting lecet ini tuh tidak mengenal profesi ya, Dok, ya. benar Meskipun punya latar sekali. belakang, medis gitu ya, tapi bisa terjadi gitu ya. Tadi Dokter Selin sebetulnya sudah sempat bercerita, hasil dari, periksa itu perlekatan ya, Dok, ya, Iya, untuk, puting lecet ini. Nah, Dok, mhm terkait dengan tantangan menyusui, puting lecet, tanggapan dokter seperti apa nih? Mungkin ada mhm, yang ingin diceritakan lebih lanjut tentang puting eee, lecet? iya tadi kan sebenarnya sudah cerita sedikit ya mungkin ya, mmm, saya juga mengalami puting lecet walaupun profesinya dokter gitu. Iya. Karena apa? Karena ternyata, oke sayanya yang dokter tapi bayi saya kan bukan ya. Bayi saya itu adalah bayi itu adalah manusia yang baru lahir nih di Oke. bumi. Jadi apa-apa kan harus diajarin ya. Termasuk ternyata cara menyusu dengan benar Mhm. gitu. Dan itu yang saya istilahnya kayak kecolongan ya, karena di Mhm. anak pertama itu dia jago perlekatannya. Mhm. Jadi saat IMD itu bisa langsung nempel gitu, Mbak. Mhm. Mhm. Berarti kan, oh anak pertama saya ini, jago gitu. Saya kira anak kedua akan sama, ternyata berbeda. Jadi dia itu lebih oh saat IMD pun lebih kayak harus diarahkan, masih nyari-nyarinya tuh lumayan lama. Terus, yang kedua di hari-hari pertama kehidupan, saya cuma menyodorkan aja. Ternyata itu salah loh gitu, karena kan bayangin bayi baru lahir tuh masih kecil dan kepalanya masih lemah kan, lehernya masih Mhm. lemas. Ada posisi yang bisa lebih optimal Iya. gitu perlekatannya. Dan ini semua sayangnya saya baru tahu setelah mengalami puting lecet itu tadi. Jadi Oke. Mungkin ini lesson learned buat moms di sini, bisa belajar terlebih dahulu tentang Iya. perlekatan, terus bahkan ada cara-caranya ya untuk menggendong bayinya itu biar, oh perlekatan yang lebih baik, terus lebih dalam itu kayak gimana gitu. Mhm. Jadi memang kalau puting lecet itu sudah pasti masalahnya di perlekatan ya, Mhm Dok, ya. mhm mhm. Kuncinya di perlekatan. Kalau perlekatannya betul, nggak akan Nggak terjadi sakit, gitu iya ya iya. puting lecet. Iya, semoga ini moms di sini juga sadar ya, kalau sakit itu justru there's something wrong gitu Iya, loh. Karena banyak orang ngerasa sakit, puting lecet langsung menyerah. iya Dikiranya betul. yang salah adalah menyusuinya sendiri, Mhm, padahal bukan, iya, gitu. perlekatan. Ya itu tadi, menarik yang disampaikan Dokter Selin, tinggal nyodorin gitu ya. Tadi Dikiranya. kita di awal sudah sempat mention ya, menyusui itu proses alami, oke gitu ya. Mhm. Tapi ternyata kan banyak tantangan di dalamnya. Jadi bukan cuman, ya udah tinggal dikasih aja gitu ya Oh tidak. nyusuin gitu ya. Tidak semudah itu Heeh. gitu ya nyusuin. Banyak, hal yang perlu dipelajari ya itu tadi, Mhm. satu poin tentang perlekatan aja pun kalau belum pernah memegang gitu ya, apalagi kan yang namanya proses menyusui tadi seperti yang disampaikan Dokter Selin tuh, yang perlu belajar itu ya bukan cuman ibunya tapi anaknya juga gitu ya, Mhm, Dok, ya. dua-duanya. Bisa ya saling gitu ya dua-duanya, gimana caranya posisi menyusuinya itu Mhm. tadi, kemudian gimana perlekatannya itu tepat sehingga menyusuinya akan nyaman gitu ya. Jadi memang, puting lecet itu kalau tidak kuat gitu ya mentalnya, ya udah ya, Dok, ya, ya udah mendingan kasih aja susu formula kan Mhm. biasanya gitu ya. Mhm. Karena, saya juga waktu puting lecet anak kedua itu luar biasa sakitnya, ya sampai menangis-menangis Mhm. gitu ya, sampai akhirnya diistirahatkan. Mhm. Diistirahatkan dulu, Mhm.
Waktu itu yang sebelah kanan, jadi diistirahatkan dulu sampai betul-betul dia, ada kan, ada salepnya gitu ya, baru nanti ketika sudah mendingan itu baru bisa menyusui secara langsung gitu ya. Mhm, Nah, waktu itu juga saya sempat, "Aduh ini gimana?" gitu ya, kira-kira bisa enggak, tapi kalau kita yakin memang puting lecet itu juga pasti akan bisa diatasi ya, Dok, ya? Puting lecet kan mhm, bisa diatasi ya, Dok? Sudah ada, obatnya yang bisa kita oleskan gitu mhm ya. mhm Jadi mhm. jangan khawatir kalau mengalami puting lecet berarti perbaiki perlekatan ya, Dok, ya. Perbaiki perlekatan dan Mhm, kita bisa oleskan, obat-obat yang memang aman gitu ya untuk mhm. penanganan puting lecet. Oke. Kemudian ini masih ada kartu tantangan menyusuinya, kita lihat. Yang kedua ini, ASI belum keluar banyak di hari pertama. Mhm, Sebetulnya ini tadi kita udah sempat menyinggung ya, Dok, ya, mhm mhm, terkait dengan ASI belum keluar banyak di hari pertama. mhm. Gimana, Dok, tanggapannya? Ya, tanggapannya ini wajar, saya pun juga mengalami ya, Iya, kedua-duanya. Jadi, biasanya nih hari pertama lahiran nih, langsung ini saya sendiri sebenarnya ya, iya, langsung nih kan udah siap pompa kan, langsung mhm, nyoba pompa, ternyata nggak keluar iya, apa-apa. oke, Bahkan di ini, di kayak corong pompanya itu mhm, cuman 1 tetes aja, mhm, jadi langsung panik nih, iya, iya, wah iya, berarti ASI nggak keluar gitu. Itu cerita saya pribadi loh ya, tapi ternyata ya bisa nih udah sampai sekarang saya sedang menyusui. Oh ternyata bayi itu saat baru lahir kan dia sangat kecil ya, mhm, termasuk lambungnya itu sangat kecil gitu dan kebutuhannya tuh masih sangat sedikit, iya, bahkan itu cuman mungkin segini ya, 1 jarum iya, suntik iya, gitu iya, kan, itu sangat-sangat sedikit sekali gitu. Jadi wajar kalau, oh kelihatannya ASI itu tidak keluar banyak gitu, karena memang ya dia akan produksi sesuai kebutuhan bayinya dan bayinya sendiri ini masih belum butuh terlalu banyak ASI. mhm. Bahkan bayi ini terlahir dengan cadangan kan, cadangan kalori, cadangan energi yang bikin dia bisa bertahan kalau nggak salah sampai 3 hari Iya, tanpa ASI ya, iya, pernah iya, iya, ini iya, juga betul. ya, Mbak. Jadi, nggak usah panik duluan, biasanya itu di, awal-awal setelah lahiran itu biasanya ibu-ibu panik duluan, itu yang bikin malah justru bisa bikin supply-nya drop, gitu. Iya, jadi memang, banyak saya juga ketemu sama ibu-ibu yang baru melahirkan, itu pasti yang disampaikan apalagi anak yang pertama ya, Mhm, "Bu bidan ini ASINya belum keluar," gitu ya, "ini mhm, ASINya sedikit, gimana ini?" Gitu kan, nggak keluar. Itu tadi betul, ASI itu akan deras itu kan setelah hari ketiga itu tadi ya. mhm, Di hari 1 sampai ke 3 itu kan hanya berupa kolostrum tadi ya yang sudah mhm, kita sampaikan, dia, keluarnya sedikit, ASI kolostrum, dan memang betul lambung bayi di usia segitu tuh mungkin sebesar biji kelereng gitu ya. Jadi, kecil sekali, kita heeh. nggak perlu harus, apa, dapat pompa ASI 1 botol penuh Iya, gitu ya di hari kedua gitu, itu nggak heeh, mungkin gitu ya. Apalagi di situ juga kan bayi masih proses belajar menyusui juga ya. mhm, Tadi kan kuncinya semakin sering disusui, maka produksi ASI semakin banyak. Jadi kalau masih 1 hari, 2 hari, kan memang belum banyak menyusu gitu ya, sehingga mhm, itu wajar ya, Dok, wajar, ya. Oke, mhm. semoga ini bisa meyakinkan sobat-sobat Bumil ya, jadi nanti ketika sudah lahiran, hari pertama, hari kedua ASINya belum wajar, udah santai dulu aja, pokoknya yang penting lanjut ya, lanjut aja nyusuinnya, nanti pasti produksi ASINya akan semakin banyak kalau sering disusuin. Kemudian, ini masih ada kartunya nih, Dok. Oke, ini juga sepertinya tadi yang sudah kita bahas, tantangan menyusui yang lain adalah payudaranya terasa penuh dan nyeri gitu. Mmm, Nah, kalau tadi kan puting lecet ya, Dok, ya. Kira-kira kalau payudaranya terasa penuh dan nyeri itu karena apa, Dok, penyebabnya? mhm. Nah, mmm,
Kan tadi itu prinsipnya supply dan demand ya. Oke. Jadi apa sih maksudnya supply dan demand? Maksudnya adalah kelenjar yang memproduksi ASI itu akan menyesuaikan dengan demand dari bayinya gitu. Jadi misal bayinya sehari mintanya 500 mili, ya supply-nya juga akan diproduksi sebanyak 500 mili gitu. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata hari itu, mmm, mom jalan-jalan keluar, ke mall Mhm. nih pengen nonton. Terus harusnya kan, bayi di sore hari itu sudah habis 500 mili biasanya. Kan sudah siap nih suplainya 500 mili, ternyata kan bayinya misal dikasih, ASI yang udah disimpan gitu karena mom lagi nonton nih gitu. Jadi kan ada sisa ASI nih di payudara yang nggak dikeluarin, karena ya entah ke-skip satu sesi menyusui bayi atau nggak bawa pumping gitu ya. Nah itu kalau dibiarkan dia bisa numpuk 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 di situ sampai lama-lama terjadi bendungan. Ini yang bisa membuat payudara tuh terasa penuh dan nyeri gitu, karena telat mengosongkannya Oke. gitu dan mengosongkan itu, mmm caranya itu terserah, yang penting dikosongkan, jadi nggak harus disusuin ke bayinya. Nah, ini biasanya fungsinya pompa ya. Jadi kalau kenapa kalau lihat ibu-ibu baru lahiran nih kalau keluar mesti kemana mana bawa tas pompa itu, ya itu karena kalau misalnya telat sedikit, dia bisa terjadi bendungan yang bisa bikin, wah sakit banget itu sampai kemana mana Mhm mhm gitu. mhm. Jadi kuncinya pengosongan payudara ya? Kalau tadi puting lecet itu kuncinya perlekatan ya, Dok, ya? Mhm, Nah, kalau bendungan ASI kuncinya di pengosongan pengosongan, payudara, ya. Jadi jangan sampai telat produksi gitu. ASI-nya banyak gitu ya, tidak disusukan atau tidak dipompa, itu pasti secara logika juga pasti menumpuk ya. Jadi kan Mhm, nanti jadi bendungan, kalau sudah bendungan ASI tentunya pasti akan ada rasa nyeri ya. Nah ini juga kalau sudah terjadi masalah ini, kalau udah kaitannya dengan nyeri-nyeri itu, ya itu tadi balik lagi ke mental ibu ya, kalau sudah mhm, nyeri-nyeri-nyeri gitu kan, bisa jadi ibunya juga, "Aduh, ya udah deh nggak usah dilanjutin menyusuinya," gitu kan. Toh ini juga malah jadi bendungan ASI, malah jadi demam gitu kan, mhm malah jadi mhm, nyeri gitu. Sehingga, tantangan menyusui bendungan ASI ini juga bisa mempengaruhi psikologis ibu ya, terkait dengan motivasinya dalam menyusui. Berarti penanganannya adalah di pengosongan ya? mhm. Meskipun bendungan ASI berarti boleh menyusui nggak, Dok? Kalau ada bendungan ASI justru harus disusukan Harus ya, disusui? karena itu harus kosong. Oke. Gimana pun Iya. caranya. Ini saya sangat-sangat ini karena saya sering ini Iya, ngalamin di anak pengalaman kedua ya. sendiri. Jadi malah kalau nggak dikosongkan, Mhm. waduh bisa kemana mana Iya iya sakitnya iya. jauh lebih parah. Jadi jangan takut mams itu diberikan karena, sedotan bayi Iya, itu sangat-sangat ajaib. heeh. Sedotan bayi itu jauh lebih kuat daripada sedotan pompa Iya manapun iya ya. iya, oke. Jadi justru sering-sering rutin disusukan ke Mhm bayinya. mhm mhm. Oke, gitu ya. Jadi, kuncinya sering disusukan, malah kalau kalau malah takut menyusui itu tadi malah Mhm, makin parah ya, Dok, ya. mhm mhm. Bisa mastitis ya, Dok, ya, Iya, infeksi, kemudian yang lebih parah lagi nanti kalau sudah infeksi bisa beresiko terjadi abses juga gitu ya, mhm sampai ada nanahnya gitu. Nah, mhm jadi permasalahan menyusui itu jangan dianggap enteng ya. mhm Tadi mulai dari puting lecet kayaknya ya, kan bisa ceritanya gini, puting lecet terus jadi malas menyusui ya, Dok, ya. mhm Malas menyusui, kemudian ASINya tetap diproduksi, mhm, tapi nggak disusuin, jadi bendungan ASI iya, gitu ya. Udah bendungan ASI nggak disusuin lagi, mhm malah bisa berlanjut ke bisa mastitis itu tadi, bisa menjadi abses gitu ya. Jadi ini kayak satu rangkaian yang memang, harus kalau dari puting lecet tadi ya, gimana caranya ditangani nih puting lecetnya, bendungan ASI ditangani nih gitu ya, mhm bendungan ASINya biar tidak lanjut ke masalah-masalah selanjutnya yang lebih berat gitu ya. Oke, kemudian ini ada satu lagi, Dok, mhm satu lagi tantangan menyusuinya ini nih, kayaknya ini juga penting, kurangnya dukungan dari sekitar gitu ya, dari sekitar itu kan berarti bisa dari suami, bisa dari keluarga, atau bahkan bestie, tetangga gitu ya. Nah, gimana tantangannya, Dok?
tanggapannya? Iya, jadi kan dari tadi sudah sering kita bahas ya, kalau masalah ASI dan menyusui ini sesuatu yang sangat terkait dengan mental seorang ibu ya. Jadi, justru sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari sekitarnya. Karena tadi menyusuinya sendiri tuh sudah susah, apalagi kalau dia nggak dapat dukungan Mhm, gitu. iya iya Itu betul. bisa, lebih down, semakin terpuruk, semakin banyak tuh permasalahan apalagi terkait dengan produksi ASI. Mmm, Semakin ngelihat, "Waduh produksiku turun," semakin down lagi, jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Jadi seorang ibu menyusui ini sangat-sangat butuh dukungan dari lingkungan sekitar, baik itu, suami, orang tua, mertua, teman-teman, mungkin kan biasanya kalau cewek ini punya, kayak ikatan sendiri ya Heeh, sama, geng pertemanannya iya sesama circle-nya perempuan, ya. circle-nya. Jadi kalau misalnya punya temen nih yang lagi menyusuin, apalagi anak pertama biasanya kan baru tahu ya, baru belajar, itu penting untuk dirangkul. Walaupun nggak misal belum bisa relate, itu paling nggak, mmm, menemani dia, ngajak keluar, itu biasanya bikin bikin happy gitu, jadi itu bisa membantu. Mhm. Oke, jadi dukungan itu penting ya, betul ya, tadi saya setuju kalau menyusui itu tuh sudah dilalui oleh ibu tuh satu hal atau suatu proses yang effortnya luar biasa gitu ya. Apalagi kalau nggak didukung gitu ya. Tadi kita tahu tantangan menyusui itu banyak gitu ya, sudah stres sendiri, terus dari lingkungan juga malah tidak mendukung, itu malah lebih-lebih ya gitu ya. Akan menjadikan ibu ini tuh, ya udah pokoknya mendingan stop aja gitu ASINya, gitu. Jadi, mmm, dari sejak hamil ini berarti perlu dikomunikasikan ya, Dok, ya? Terkait dengan bagaimana nanti rencana menyusui ke depannya, sehingga Mhm, orang-orang sekitar ini juga, apa ya, bisa support gitu ya, sesuai mhm, dengan apa yang kita inginkan gitu ya, Dok, ya. mhm, Dari suami, keluarga, kadang kan seringnya itu kan, bisikan-bisikan ini kan dari orang-orang terdekat ya, Dok, mhm, mhm, ya. Bisikan-bisikan misalnya tadi kalau ada tantangan menyusui, ya udah kasihan loh bayinya rewel, mhm, kasih aja susu formula gitu ya, Dok, ya. bener. Nah, kira-kira kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana sih, Dok, nyikapinnya? Mmm, ya ingat tadi ya, tujuan utamanya kita menyusui itu apa gitu. Kan saya yakin mams ini apalagi kalau sampai nonton podcast ini tuh sudah mau memperjuangkan yang terbaik ya untuk bayinya. Dan kita semua tahu, semua penelitian udah menunjukkan kalau ASI itu adalah yang terbaik untuk bayi. Sangat-sangat superior gitu. Jadi kembali lagi ke tadi tujuannya apa? Kenapa kamu pengen menyusui? Kenapa kamu mau susah-susah mengasihi gitu ya? Mhm, Karena kamu sedang mengusahakan yang terbaik untuk anak dan bayimu gitu. Walaupun ya lebih gampang ngomongnya ya saya sekarang, iya, tapi kalau mungkin di momen itu mendapatkan omongan kayak, "Udah lebih baik kasih susu formula aja." Itu pasti akan ada respon emosional, sedih, marah gitu, down. Jadi itu harus diingat-ingat tadi tujuanmu menyusui itu apa sih gitu. oke, kembali ke tujuan ya, Dok, ya. Mhm, Jadi kalau kita sudah, ada bisikan-bisikan gitu ya, pokoknya harus putar balik lagi tujuannya apa, ingat mhm, kalau rasa sayang kita ke anak itu sebesar apa gitu ya, pengen anak sehat dan lain sebagainya, kalau kita sudah meyakini itu, pasti akan bisa melalui segala tantangan gitu ya. mhm, Dan tentunya kalau ada bisikan-bisikan itu kita harus ini ya, harus mengkonfirmasi ya, informasinya itu betul apa tidak gitu ya. mhm, Jangan sampai mhm, terbawa mitos-mitos yang tidak betul. Oke, Dok, tadi tuh kita udah cerita banyak mitos, banyak tantangan ya. Jadi sebetulnya tuh kalau ibu menyusui itu mengalami tantangan-tantangan yang tadi segitu banyaknya, itu perlu nggak sih merasa gagal gitu? mmm, jangan ya, jangan merasa gagal karena ternyata tantangan-tantangan itu dialami oleh siapapun termasuk saya sendiri dan termasuk saya yakin hampir semua ibu itu akan mengalaminya dengan derajat yang berbeda-beda ya tentunya. Tapi
jangan kira nggak ada yang mengalami hal yang sama kayak yang sedang kamu alami saat ini, you're not alone gitu. Mhm mhm. Betul Jadi betul. ketika mengalami tantangan itu coba cari support, coba cari, orang-orang yang sudah mengalami sebelumnya, itu bisa jadi, apa ya, ilmu atau nasihat yang bisa bantu kamu untuk melewati momen-momen, tersulit saat mengasihi gitu sih. Iya iya. Oke, jadi jangan merasa gagal gitu ya, kayak hidup udah hancur gitu ya karena banyak mengalami tantangan menyusui, jangan pantang menyerah karena tadi kuncinya kesulitan itu wajar ya, Dok, ya. Mhm, Mengalami kesulitan pada saat menyusui itu wajar, bisa dialami oleh siapa saja gitu siapa ya, pun. siapapun ini kita, Heeh, terbukti ini. iya, Contohnya adalah kita gitu ya, kita heeh, pun merasakan, saya merasakan, dokter Salin juga merasakan kesulitan mhm, itu gitu ya, tidak memandang siapa, profesi siapa, latar mhm belakang mhm, pendidikan, semua bisa mengalami, yang penting kita yakin gitu ya, kembali mhm. ke tujuan, tujuan mengasihi itu apa. Oke, nah segitu banyaknya hal yang bisa dialami oleh ibu menyusui, berarti Dok, persiapan menyusui itu harusnya dipersiapkan ini dari kapan? Kalau menurut saya pribadi ya, harusnya persiapan menyusui ini ya dari sebelum bayinya lahir ya. Oke, iya Ya iya. saat masa-masa kehamilan gitu. Mungkin, mmm, ya trimester kedua, trimester ketiga Mhm, nih iya, sambil biasanya kan udah mulai nyiapin barang untuk mhm, bayi, jangan lupa dipelajarin juga ilmu menyusuinya itu. Jadi bisa, selain persiapan barang, ini kita juga harus persiapan diri, persiapan ilmu gitu. oke oke, setuju banget ya. Jadi ini pas banget untuk sobat bumil, nah ini tuh waktu yang tepat ya untuk Mhm, mempersiapkan persiapan menyusui itu tadi. Karena kalau bayi lahir gitu ya, terus baru belajar menyusui gitu ya, baru belajar tentang perlekatan tadi, mhm baru mhm, belajar tentang posisi menyusui yang betul gitu kan, itu kayaknya udah telat ya. Nanti kan fokusnya tuh udah beda lagi ya, kalau sudah bayinya lahir itu mhm, kita malah banyak distraksinya dari, mhm, apa, tangisan bayi gitu kan dan mhm hal-hal mhm, lainnya gitu. Jadi kalau mau belajar ya waktu yang tepat adalah dari sejak hamil gitu ya, mhm, Dok, ya. Nah, ini bisa menjadi kunci untuk teman-teman sobat bumil. Jadi usia kehamilan 5 bulan ke atas gitu ya, 6 bulan, 7 bulan itu sering-sering dilihat gitu ya, mencari mhm, informasi seperti di podcast ini, atau informasi lain kayaknya kalau sekarang tuh banyak banget ya informasi itu, hanya memang kita harus bisa memilah-milah mana informasi yang memang tepat, mana informasi yang tidak sesuai gitu ya. Oke Dok, terakhir nih Dok, terakhir. Nah di sini kan yang dengar sobat-sobat Bumil. mhm. Apa pesan dari dokter untuk ibu hamil yang sekarang sedang mempersiapkan menyusuinya, khususnya terkait dengan menghadapi mitos maupun tantangan yang mungkin terjadi ketika nanti setelah lahiran? Mhm. Iya, jadi pesannya adalah, tadi itu ya, kalau persiapan itu penting untuk menyusui. Jadi kalau bisa kita persiapan dulu dengan belajar, baca-baca tentang menyusui, tapi jangan lupa kalau mau sesiap apapun itu, Mhm, kita nggak akan bisa mengontrol 100% apa yang oke, terjadi. iya, Jadi ketika suatu, tantangan atau suatu permasalahan terjadi saat menyusui, itu bukan berarti kita itu gagal. Justru tantangan itu semua orang pasti mengalami gitu. Jadi fokusnya bukan ke langsung down, langsung, "Aduh, kayaknya saya nggak cocok nih menyusui." Tapi fokus ke solusinya apa. Karena tadi, karena hampir semua orang mengalami tantangan saat menyusui, berarti hampir semua tantangan untuk menyusui itu sudah ada solusinya gitu. Tinggal, cari tahu, misal, ke konselor laktasi,
ke, spesialis anak, ke bu bidan juga bisa konsultasi, "Ini kenapa?" Masalah produksi lah atau misal, "Kok ininya sakit?" Atau apa. Karena pasti itu ada solusinya gitu. Jadi, jangan khawatir sobat Bumil. Oke oke, setuju banget ya. Jadi persiapan menyusui sejak kehamilan itu kunci keberhasilan menyusui ketika nanti ibu hamil ini sudah melahirkan anaknya gitu ya. Dan tadi kalau berbicara tentang tantangan mitos, persiapan itu bukan cuman fisik ya, persiapan juga mental karena nanti kita akan menghadapi berbagai tantangan, jadi tidak langsung Mhm, down gitu ya. Jadi persiapan fisik dan juga mental adalah kunci untuk menyusui eksklusif dan sukses menyusui anak kita sampai usia 2 tahun. Oke, sampai mhm. jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Dokter Terima kasih Sally. Mbak Fitria.